Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama channel Kerabat Nabi, channel yang akan terus menambah wawasan dan pengetahuan Anda mengenai ilmu-ilmu agama Islam. Terus ikuti channel Kerabat Nabi untuk mendapatkan kajian-kajian Islami yang insya Allah akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Habib Umar bin Hafiz ke Indonesia membawa suasana kebahagiaan tersendiri bagi umat muslim di Indonesia, terkhusus bagi mereka yang berkesempatan hadir secara langsung dalam pengajian yang dipimpin langsung oleh Habib Umar bin Hafiz. Pada kesempatan tersebut, banyak didatangi oleh umat muslim yang berprofesi sebagai entertain. Salah satunya adalah Faang, vokalis Wali Band. Saat diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Habib Umar bin Hafiz, Faang menanyakan perkara cara untuk menjaga keimanan agar tetap kuat dan teguh. Terlebih, bekerja di dunia entertain merupakan pekerjaan yang sangat dekat dengan kemaksiatan. Maka, diperlukan keimanan yang cukup kuat untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah banyaknya ujian dan godaan yang kapan saja dengan mudah meruntuhkan keimanan manusia. Habib Umar bin Hafiz menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya fadilah bagi orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah khalayak tersebut diibaratkan seperti orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut, dan pahala yang besar bagi orang tersebut. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan dan jangan pernah ridho terhadap suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun orang lain. Akan tetapi, sebisa mungkin kita merangkul dan membimbing orang lain agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempuh jalan hidayah dan tertarik terhadap kebaikan. Apabila kamu mampu untuk menarik seseorang untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan, maka niatkan apa yang kita lakukan dalam profesi kita untuk menjabatani atau sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berada pada situasi di mana kita mampu untuk mengajak orang melakukan kebaikan, maka alhamdulillah. Sebaliknya, apabila justru kita terbawa ke dalam kemaksiatan, maka hendaknya kita menghindari situasi demikian. Jangan pernah berhenti atau bermalas-malasan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, serta sesering apapun kita kembali lagi ke dalam kemaksiatan. Karena setan mempunyai tujuan untuk menjerumuskan kita sebagai manusia ke dalam kemaksiatan, dan setan adalah musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membukakan pintu tobat yang seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya setan. Maka apabila seseorang sering mengulangi dosa-dosa dan selalu kembali kepada kemaksiatan, hendaknya dirinya juga harus berulang kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun kita terpuruk ke dalam kemaksiatan, maka berbanyak selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana setan ingin menghinakan manusia dengan kemaksiatan, maka kembali hinakan setan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Umar bin Hafiz kemudian mencontohkan suatu kisah. Ketika itu ada seseorang yang mencaci seseorang yang soleh dengan cacian yang provokatif. Maka seorang soleh tersebut berkata kepada yang mencacinya itu, "Sungguh saya akan membuat kesal setan yang telah memprovokasi engkau untuk mencaci saya. Saya akan membuat setan kesal dan kecewa dengan cara saya memaafkan engkau, saya bersihkan hati saya atas engkau, dan saya cinta terhadap kamu sehingga setan kecewa dan gagal upayanya." Kemudian Habib Umar bin Hafiz menjelaskan hal yang akan membantu kita untuk istiqomah dan membersihkan hati kita dari keinginan selain Allah, serta yang membersihkan hati kita dari keinginan untuk menyimpang kepada Allah adalah dengan cara kita berzikir menyebut asma Allah, serta memperbanyak membaca surat An-Nas 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari. Selain itu, yang mampu mensucikan dan membersihkan hati kita adalah dengan membaca ayat kursi 1 kali setiap selesai sholat wajib yang 5 waktu.